Oh, belum paham ya. Gini ya. Kalau ini jasad misalnya. Nah, badan seseorang. Jadi waktu ibu hamil, itu kan dia sudah dari nutfah menjadi segumpal darah, jadi segumpal daging yang dibentuk dan yang tidak dibentuk. Ketika sudah sampai waktunya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya, ke dalam ibu hamil itu. Waktu masuk ruh itu, yang tadinya masih mati, belum ada kehidupan, itu langsung hidup. Jantungnya langsung berdetuk. Dak, dak, dak. Di USG langsung nampak. Terus tumbuhlah yang namanya jiwa. Kalau ruh itu memang kita dulu di alam ruh udah kayak gini. Udah ada keluarga bersama ini begitu. Jadi ini yang diuji itu adalah ruh sebenarnya. Dimasukkan ruhnya dalam jasad, tumbuhlah yang namanya jiwa. Jiwa itu yang berkembang dari mulai kecil sampai besar. Yang kita ajarkan ini belajar melihat lihat nama-nama benda. Nah, itu warna apa? Merah, itu kuning. Itu jiwa yang diajarkan itu. Nah, ini kerbau, ini lampu. Itu yang diajarkan itu adalah jiwa. Ruhnya memang udah beginian. Udah sempurna. Jiwa itu ya cara berpikir, tapi yang pemutusnya adalah ruh. Karena yang sebenarnya itu adalah yang hidup adalah ruh. Hati itu ada dua, ada yang menghadap ke Allah, ada yang menghadap ke dunia. Kalau yang menghadap ke Allah itu kolbu, hatinya ruh. Yang menghadap ke dunia itu jiwa, hatinya diri. Paham belum? Kalau belum paham, sampai paham. Gini misalnya, kalau ruh itu kendaraan kan mobil. Jasadnya mobil. Habis itu mobil itu kan dikasih supir. Yang bertanggung jawab untuk mobil itu supir. Dia pengendali. Dia harus memanage itu karena nanti waktu mobil bermasalah atau apa, dia tanggung jawab dia. Tapi ada yang namanya kenet. Kenet sebagai pemimpin. Ya. Kenetnya itulah jiwa yang memenuhi kebutuhan supirnya tadi. Jadi kalau ruh yang senangnya kepada kecintaan kepada Allah, karena ruh itu memang dia percaya kepada Allah, karena memang dia beriman, karena memang dia udah pernah ketemu sama Allah. Semua, walaupun dia orang kafir, walaupun siapa aja, udah kenal. Tapi kalau jiwa, ini yang belum. Jiwa ini beratnya karena di nafsu. Padahal kita udah tahu sesuatu ini nggak baik. Tapi karena nafsu tadi mengajak, nafsu itu kan dia udah ini sama Allah. Udah supaya untuk kenal Allah. Siapa kamu, siapa aku. Dia bilang, kamu, aku. Kayak gitu nafsu itu. Begitu udah di dalam neraka, dicelup dalam neraka berapa lama, akhirnya dia dengan nggak dikasih makan, gepudek baru tahu diri dia. Jadi kita sebenarnya ini adalah dengan berpuasa, kita menahan diri supaya kita bisa manage nafsu kita ini.